teman-teman. Sekarang kami sedang berada di Desa Jagalan, tepatnya di Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kami akan berkunjung ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Desa Jagalan, yaitu Omah Indis. Banyak cerita mistis yang bertebaran terkait Omah Indis ini di sosial media. Maka dari itu, kali ini kami akan mencari tahu lebih lanjut lagi sejarah tentang Omah Indis ini. Gini Mbak, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu, saya Pak Nono. Saya nunggu Rumah Indis ini dari 2006 sampai sekarang. Ceritanya seperti ini Mbak. Ini namanya Rumah Indis. Rumah Indis itu rumah bangunan Hindia Belanda. Dibangun tahun 1860. Pertama kali yang menepati rumah ini namanya Bapak Ibu Atmo Sudikdo. Ibu Atmo Sudikdo mempunyai 5 orang anak. Salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Haji Muhammad Rasidi. Pak Rasidi lahir di sini pada tanggal 20 Mei 1915. Setelah Pak Rasidi dewasa, beliau kuliah di Kairo, di Mesir. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi di Jakarta baru dilantik menjadi Menteri Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 sesudah merdeka. Pak Rasidi punya saudara 4, yang 2 di luar negeri, yang 2 di luar Jogja. Pak Rasidi sendiri di Jakarta. Dari tahun 46 sampai sekarang rumah ini tidak ditempati Mbak, sama keluarganya Pak Rasidi. Terus aku dari 2006 sampai sekarang baru ketemu sekali saja, karena putranya Pak Rasidi dari Jakarta datang di sini ngecek, kan 2006 ada gempa Mbak. Terus banyak yang pecah-pecah ini, banyak yang dapur roboh. Setelah beliau sudah meninjau yang rusak, dia mau pulang pamit, aku kesempatan minta izin saya kelola boleh atau enggak rumahnya. Nah, ternyata diperbolehkan. Dari 2006 sampai sekarang aku sendiri yang merawat rumah ini Mbak. Seperti itu. Yang menamakan seperti itu bukan saya, bukan tetangga, tapi dari TV swasta Mbak. TV swasta sudah sering membuat YouTube di sini. Dia menamakan rumah Kosong Sumi karena yang namanya Mbak Sumi memang di dalam ada. Itu diganggu sama itu tadi, krunya TV itu tadi. Dia ditarik, dimasukkan ke krunya. Jadi sekali lagi yang menamakan bukan saya, tapi dari TV swasta. Istilahnya ini belum diakui cagar budaya karena antara pemerintah dan yang punya rumah belum sepakat. Kalau sudah sepakat dijadikan cagar budaya, langsung bisa untuk dijadikan cagar budaya Mbak. Tapi ya antara pemerintah dan yang punya rumah belum pernah saling ketemu. Masih setiap tahun pasti pajak, PBB itu pasti pajak. Ini setahun 800, 1 tahun, padahal nggak dihuni, nggak ditinggali. Monggo silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Ini biar kacanya kusem Mbak seperti ini, tapi nanti kalau saya buka itu kacanya nyala, silo banget Mbak, seperti ini Mbak. Ini contohnya seperti ini. Nah ini saya buka, nanti warnanya itu warna kaca nyala banget Mbak. Terus ini dulu kamarnya Pak Menteri ini Mbak. Ini kamarnya Pak Menteri, Pak Rasidi. Ini kamarnya Bapak Ibu Atmo Sudikdo yang mempunyai 5 orang anak. Terus dulu sebelum gempa Mbak, di sini ada plafon yang tebel banget, terbuat dengan kayu jati yang tebel. Gempa dia roboh, menimpa meja, kursi, terus bifet yang
almari hancur Mbak, karena ini berat banget. Nah, yang masih utuh tuh gelas-gelas kecil-kecil. Oh, yang masih bisa diselamatkan Nggih, itu yang ada seperti di ya luar. diselamatkan itu. Tapi kalau sudah meja kursi sama almari buffet antik hancur Mbak. Terus kalau ada dari kampus manapun yang jurusan arsitek itu yang sering dipelajari ini Mbak, kuda-kudanya ini, karena ini sangat kokoh Mbak, kuat untuk menahan goyangan gempa itu kuat. Di sini dulu pernah untuk dijadikan pusat pemerintahan. Kan di luar itu ada pos Malang. Pos Malang itu untuk menjaga tamu yang masuk di sini. Kan di sebelah utara dulu ada juga pos Malang juga. Tapi sudah hancur kena gempa. Yang masih utuh yang di situ, yang di luar. Nah, itu dulu ada portalnya. Dulu untuk misalnya mau lewat, dia pakai harus ada identitas dulu. Setelah itu baru boleh masuk di sini. Oh, pantas. Setelah nggak dipakai, akhirnya yang menepati Ibu Atmo Sutikto itu tadi. Pantas rumahnya itu kayak punya ciri khas tersendiri gitu. Nggih, kan ini arsiteknya arsitek Belanda. Nggih. Kan kelihatan banget tuh pintu-pintunya itu kelihatan banget. Seperti itu. Seperti itulah cerita dari Omah Indis. Terlepas dari pelebelannya, Rumah Pocong Sumi, Omah Indis ternyata dulunya adalah tempat tinggal dari Menteri Agama pertama di Indonesia, yaitu Bapak Rosidi. Adanya fakta sejarah menambah kesan historis yang unik dari Omah Indis ini. Terima kasih kepada Bapak Nono yang sudah menjaga Omah Indis, dan untuk wisatawan yang selanjutnya semoga bisa mempelajari dan memperkenalkan lebih lanjut sejarah dari Omah Indis ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.